Terpujilah Kristus. Menjadi murid Kristus atau orang biasa menyebut menjadi orang Kristen, pertama-tama bukan untuk melakukan perintah-perintah agama, itu kemudian. Bahkan juga ajaran-ajaran orang itu, tetapi pertama-tama kita mau mengikuti seorang pribadi, gitu ya, seorang pribadi yang sudah ditentukan namanya Yesus, maka disebut orang Kristen atau murid-murid Yesus. Kita melihat dalam bacaan hari ini bagaimana Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem diikuti oleh banyak orang yang mengikuti dia. Oleh karena itu Yesus mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan kepada mereka tentang makna perjalanan bersama Yesus. Makna perjalanan bersama Yesus yang pertama-tama adalah mengikuti Dia. Dan tentu Yesus di situ mau memberikan suatu ajaran, ya, yaitu ajaran yang pertama-tama supaya orang mau mengikuti Dia siap untuk mengasihi, mencintai Dia di atas segalanya. Inilah yang menjadi persoalan, atau ketika Yesus mengemukakan syarat-syarat kalau kamu mau mengikuti aku, kalau di luar itu, no, kamu tidak layak. Maka Yesus menyodorkan yang pertama-tama yang hampir mustahil dilakukan orang meskipun ada. Dan Yesus memakai kata membenci. Dia pakai bahasa alegori. Jangan terus ditafsirkan apa itu letterlak begitu. Loh, membenci. Ya, bukan maksudnya seperti itu. Yesus selalu pakai bahasa gambaran-gambaran, ya. Dia pertama-tama mengatakan bahwa kalau kamu mau mengikuti aku, kamu tidak membenci orang tuamu. Wah, ini mengejutkan. Hah? Bagaimana mungkin orang disuruh membenci orang tua? Ya. Tidak etis itu, bahkan berdosa. Ya. Ini apa-apaan? Orang yang kita ikuti mengatakan kamu harus membenci orang tuamu, saudara-saudaramu. Barangkali kalau kita mengikuti gitu, kalau umpama saya menggambarkan aja sih ya, mengikuti Yesus mendengar begitu, saya langsung berkomentar, gendeng wong iki. Ya, mau apa lagi? Tapi kenyataannya memang ada orang-orang, anak-anaknya sendiri yang membenci orang tuanya. Ada. Tidak heran kita mendengar berita seorang anak membunuh orang tuanya sendiri. Nah, ya. Apa yang dikatakan Yesus memang tidak bisa kita terima dengan begitu saja, ya. Ini bahasa gambaran yang di orang Yahudi biasa untuk membandingkan seseorang, kamu itu mencintai lebih dari orang lain, dipakai kata paradoksal, yaitu kata yang berlawanan. Maka sudah biasa telinga orang Yahudi mendengar begitu, mereka tidak langsung melihat Yesus menyuruh membenci orang tuanya, tidak, atau saudara-saudaranya. Tetapi dari situ kita bisa melihat bahwa kata membenci itu sebagai perbandingan supaya orang bisa mengerti apa benar kamu itu sungguh-sungguh mengasihi aku lebih dari siapapun. Ya. Maka Yesus juga bertanya pada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku, mencintai aku? Nah, lihat itu bagaimana kata ini sering dipakai dan berlawanan, ya. Tidak mungkinlah Yesus menyuruh benci orang tuanya secara harafiah, itu tidak mungkin, ya. Itu kata perbandingan
biasa saja ya. Telinga kita yang tidak terbiasa menjadi risih ya. Apa-apaan ini Yesus suruh membenci orang tuanya, bagaimana itu bisa terjadi ya. Tetapi bahasa alegori selalu mau menunjukkan perlawanan ya, maka dipakai kata benci. Maka apabila kita tidak menyintai Yesus di atas segala sesuatu, Yesus mengatakan kamu tidak dapat menjadi muridku. Dan itu harga mati bagi Yesus. Kamu mau mengakui aku sebagai gurumu, kamu muridku, ya semua kriteria ada di tangan saya. Kau mau mengatakan itu 100 kali, ya terserah, kata Yesus. Tetapi satu-satunya hal yang menjadi ukuran bagi Yesus adalah ketika dia bisa mencintai Yesus lebih dari apapun. Kedudukan, jabatannya, bahkan persaudaraan, hubungan darah diputus oleh Yesus. Aku tidak peduli. Itulah yang disodorkan oleh Yesus. Mengikuti Yesus dengan demikian berarti memanggul salib setiap hari. Itulah yang mungkin akan dikatakan berat. Kalau mengikuti Yesus itu biasa-biasa, ya apa artinya? Syarat yang disodorkan Yesus tinggi. Ya. Kalau ada orang, apa bedanya orang Kristen dengan orang lain? Oh, orang Kristen banyak berbuat kasih. Nehi, saya bilang gitu. Belgedes, tidak percaya saya. Kok kira bahwa orang yang bukan orang Kristen itu tidak berbuat kasih? Malah lebih banyak mungkin. Ya. Lebih banyak, lebih ekstrim mungkin. Ya. Bukan itu. Bagi saya pribadi yang membedakan orang Kristen sama orang di luar Kristen hanya satu. Apa Romo? Tuntutan Yesus tinggi, selesai. Harus ada yang kau bayar mahal. Itu karena juga orang mungkin mengatakan upah ya, yang diperuntukkan nanti juga tinggi nilainya, surga ya, bukan surga yang banyak pikiran-pikiran kotor, tidak. Surga yang benar-benar milik Bapa yang membuat manusia kudus di hadapan Bapa. Demikian yang tuntutannya beda. Contoh misalnya, tuntutan itu apa sih Romo? Misalnya saja ya, seorang imam ya, atau pemimpin di tempat-tempat lain ya, pemimpin spiritual atau agama ya, saya sekali lagi membandingkan bukan untuk menjelekkan, saya mau memberi contoh tuntutannya lebih tinggi ya, makanya ojo dibanding-bandingno jarine Farel ya. Nah, pastor kalau dibanding-bandingno dalam hati pewegel jane ya. Tapi ya sudahlah ya. Pastor kan disuruh sudahlah diem ya, sabar kan gitu. Itu kan tuntutannya tinggi. Mungkin kalau orang lain sudah marah-marah ya. Sekali lagi jangan salah tangkap. Seorang pastor di sini seorang pendeta. Pendeta boleh punya istri enggak? Boleh. Pastor nggak usah jadi pastor punya istri ya. Kalau memang niat ada pengen punya istri, berhenti aja jadi pastor. Nanti daripada Yesus sendiri yang mengatakan kau tidak layak mau apa. Di tempat lain, agama lain, mungkin seorang haji atau apa, sekali lagi bukan menjelekkan ya. Maka pertama-tama mengikuti Yesus itu bukan melaksanakan perintah agama,
Menjadi orang beriman itu tidak pertama-tama melaksanakan seluruh perintah-perintah agama, tidak. Ya. Seorang haji atau apapun namanya, boleh punya istri, boleh apa tidak? Boleh. Lebih dari satu, boleh. Nah, pastor, cuma gigit gigi tok. Ini. Ya toh. Tuntutannya yang membedakan, lain-lain podo ae. Sama saja, tapi tuntutannya berbeda. Mungkin umat bisa barangkali ya wis lumayan seminggu sekali misa, ijek mending ya. Tapi juga ada umat yang misa itu cuma napas Natal dan Paskah setahun itu. Coba pastornya misa tidak pernah, bagaimana? Atau seminggu sekali, ayo gimana? Boleh? Nah, tapi ada pastor-pastor yang begitu, urusannya dia, ngapain gue pikirin? Ya, susah-susah. Ya, artinya saya merangkum bahwa yang membedakan baik itu awam maupun imam, klerus maupun orang awam biasa, tuntutan Yesus lebih tinggi, tidak sekedar biasa-biasa. Ini yang Anda harus peras otak, harus berpikir. Kalau di sana boleh apapun alasannya. Kalau nikah berkali-kali boleh kok, aku mbek merem yo iso. Berkali-kali kok. Tapi kalau siji nom tuwek elek ngentutan misan tetep kowe siji itu, ayo. Tuntutannya yang membedakan sangat tinggi itu. Dalam pelayanan pun juga begitu. Ya. Barangkali kamu mau mengikuti tempat, kamu hanya ucap kalimat tertentu sudah jadi. Ya, di Kristen juga gitu, tergantung sama pendetanya. Ya, cepat dibaptis. Kamu percaya Yesus, baptis. Di Katolik, kamu percaya Yesus sampai gulung-gulung, baptis engko kate opo kowe. Ayo. Ya karena tuntutan tinggi inilah orang diajak untuk berpikir-pikir. Bahkan kalau kamu merasa itu berat, no aku tidak mau Yesus. Ya up to you, Yesus begitu. Up to you, terserah kamu. Ya. Seolah-olah Yesus membuat kita itu, aku tidak butuh kamu kok. Dalam arti tertentu, so memang benar. Emang Allah butuh manusia? Enggak. Siapa sih manusia itu? Ya, enggak. Yesus dalam arti tertentu, tidak, aku tidak butuh kamu. Kamu mau pilih saya, silahkan. Enggak juga silahkan. Tapi semua ada konsekuensinya. Apabila kita benar-benar tidak dapat mencintai Yesus di atas segala sesuatu, seperti perbandingan yang ia berikan, Yesus berkata, kamu tidak dapat menjadi muridku. Itu berarti mengikuti Yesus memanggul salib setiap hari. Ya bukan soal salib itu soal fisik gitu, enggak. Ya, tidak. Tetapi ini loh, dalam konteks Anda mau mengikuti Yesus dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, rasanya makin berat, ya. Tidak makin ringan, ya. Belum yang lain-lain. Sebab arti setiap hari memikul salib kecuali untuk menyempurnakan diri, masih juga mengalami hal-hal fisik lain. Misalnya Anda harus siap dipermalukan. Yang mempermalukan memang orang murid-murid di luar Yesus, enggak, malah di dalamnya sendiri. Anda dipermalukan sendiri. Ya. Mungkin di kalangan para murid itu sendiri.
ya, direndahkan, bahkan kamu tanda petik disalibkan oleh orang-orang itu, ya. Dan apabila kesiapsiagaan dan kemampuan yang keras tidak ada, Yesus berkata sekali lagi, kamu tidak bisa menjadi muridku. Loh, Tuhan sudah begini-begini, ndak ngurus, saya ndak peduli. Kamu tidak bisa menjadi muridku. Mengapa? Mengapa Yesus seolah-olah memberikan, ya bukan seolah-olah ya, tapi nyata memberikan syarat yang begitu berat untuk menjadi muridnya? Jawabannya diberikan dalam dua perbandingan. Mengikuti Yesus dapat dibandingkan dengan membangun menara. Memang tidak dikatakan di situ menara apa, enggak, ya. Menara perang atau menara jaga ladang. Biasanya di Yahudi seperti itu. Mungkin hal itu tidak terlalu penting. Yang penting ialah gambaran yang muncul di depan mata kita, yaitu menara adalah sesuatu yang menjulang, tinggi. Tingginya memang bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, tapi yang namanya menara pasti menjulang. Nek menara itu pendek, ora diomongi menara, ya, bangunan pendek itu. Menara itu tinggi, menjulang. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perbandingan ini. Mengikuti Yesus berarti mau mencapai sesuatu yang tinggi. Sebagaimana membangun menara membutuhkan biaya yang lebih besar daripada membangun rumah biasa. Demikian pula halnya dengan mengikuti Yesus. Orang harus tahu bahwa bayarannya tinggi. Perjalanan Yesus ke Yerusalem bukanlah suatu wisata yang panjang. Dari sebab itu janganlah orang terlalu cepat mau diakui mengikuti Yesus atau apa ya, semacam menjadi Kristen begitu ya. Pikir baik-baik ya. Bahkan mungkin kita yang sudah puluhan tahun, kalau disodorkan syarat ini, apakah Anda memenuhi? Ya, kita seringkali apa ya, ya, tapi Tuhan kan maha penyayang. Iya, maha penyayang, benar tahu. Tapi bukan berarti bahwa ketika Anda tidak bisa mencapai, Tuhan tetap mengatakan kamu tidak layak menjadi muridku. Memang perbandingan kedua diambil dari dunia perang. Orang yang mau perang pasti ngitung-ngitung, bukan soal senjata, tapi jumlah pasukannya itu ya. Maka kalau Anda tidak siap dalam mengambil jalan itu, maka Anda tidak pantas menjadi murid. Maka pada bagian akhir dari Injil ini kiranya dapat ditarik dari kedua perbandingan itu. Ya, orang tidak dapat menjadi murid Yesus kalau dia tidak mau melepaskan diri dari segala miliknya, bahkan yang dicintai dan bahkan ditinggikan lagi, yaitu kalau kamu lebih besar mencintai nyawamu, kamu tidak layak. Persoalannya, wow, apa bisa Romo? Bagi Yesus tidak ada yang tidak bisa. Manusia tidak mungkin. Tetapi jika engkau mengandalkan aku, segala sesuatu jadi mungkin. Itu artinya bahwa kita harus melibatkan Kristus, Sang Guru kita yang mau kita ikuti sendiri. Sehingga menjadi murid Yesus memang tidak mudah, tidak gampang. Dan kita harus berani dengan rendah hati mengakui bahwa mungkin diri kita sendiri harus jujur termasuk orang yang bukan muridnya. Karena pertimbangan kita banyak. Contoh, Anda mau mengatakan yang benar karena kau berhadapan dengan mungkin orang tua, mungkin orang yang lebih tinggi kedudukannya, jabatannya, sungkan mau ngomongi. Jujur aja toh.
Kita belum berani melepaskan hal-hal moral, etika, tidak berani. Hanya karena sungkan, ya. Tidak takut pada Allah, tapi takut pada manusia. Ya. Contoh orang ditakut, ya. Ada seorang mati, orang Katolik, ketemu sama malaikat. Berkata, kamu waktu hidup di dunia punya istri? Punya, dia bilang gitu. Berapa istrimu? 1. Yang benar, aku dengar gini. Enggak, saya 1. Kenapa? Padahal kamu punya kedudukan, punya pangkat. Kenapa istrimu hanya 1? Tanya malaikat. Si orang bapak itu berkata, saya tetap 1 setia. Lah iya, kenapa kamu sampai setia? Karena saya takut sama istriku. Wah. Tadinya dia sudah mau masuk, tetap bilang setia-setia, masuk dalam kerajaan surga sana. Ya, maksudnya boleh jalan situ. Tapi malaikat lupa, panggil, Pak, lagi kemari, masih kurang 1. Kenapa kamu setia sama istrimu? Dia jawab, karena saya takut sama istriku. Wah, enggak jadi masuk surga kamu. Enggak boleh. Kenapa? Firman berkata, kamu harus lebih takut kepada siapa? Allah daripada istrimu. Nah, ya, itu contoh, ya, bagaimana Yesus memberikan syarat yang sangat keras, ya. Oleh karena itu sekali lagi tidak mudah. Kita sama sekali tidak perlu malu atau merasa rendah diri mengakui hal itu. Memang Yesus menuntut tinggi-tinggi dari kita, dari hari ke hari, minggu ke minggu. Kita berharap dengan seorang guru yang keras, kita berhadapan dengan seorang guru yang keras, yang menuntut segala sesuatu dari kita lebih dari apapun, tetapi sekaligus kita juga berhadapan dengan seorang guru yang penuh belas kasih. Ketika manusia tidak mampu, dia kasihan. Ketika orang-orang diajar tentang roti yang turun dari surga, murid-murid banyak yang mengundurkan diri. Tetapi Yesus bilang apa? Ya, dia tidak melarang. Besar sekali pengajaranmu, kami tidak mampu. Lalu mereka meninggalkan Yesus. Yesus hanya memandang. Dia tidak punya kuasa untuk ojo nanti dululah, tak jelaskan yang sampai jelas. Enggak, Yesus hanya memandang. Iba, kasihan. Apakah kita juga akan menambah kumpulan orang-orang yang tidak mampu mengikuti tuntutan Yesus ini? Kita diundang untuk tetap seperti murid-murid meskipun jatuh bangun. Petrus jatuh bangun. Tetapi Yesus berkata, ketika menoleh, dia masih melihat murid-murid yang setia kepada dia. Ia menawarkan, apakah kamu tidak pergi juga? Berat menjadi muridku. Lalu Petrus menjawab, Guru, kepada siapa kami berharap? Kamu adalah firman yang hidup. Karena itu kita juga harus menjawab seperti para rasul, bahwa ketika kita tidak mampu, Yesus menghendaki tetap setia. Nanti aku yang akan mengerjakan sendiri dalam dirimu. Oleh karena itu mari sekali lagi kita bertanya, apakah aku sudah benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati, yaitu mau mengasihi Dia, mengikuti Dia sampai ajal menjemput kita. Itulah perjuangan kita dalam peziarah menjadi murid Yesus yang sejati. Tuhan memberkati usaha upaya kita menjadi murid Yesus, orang Kristen yang sejati. Amin.